Film dibuka dengan memperkenalkan sepasang suami istri. Sang suami merupakan pengusaha muda di era modern yang sedang naik daun. Sebut saja namanya Suneo. Sedangkan sang istri yang cantik adalah sekretaris pribadi Suneo dan merupakan tokoh utama dari cerita ini. Namanya Nanami. Sunio sendiri sedang berkunjung ke kantor Pak Ozawa, merupakan pengusaha yang telah lama malang melintang dalam dunia bisnis. Maksud hati Sunio tak lain memberikan ceramah kepada Pak Ozawa yang lagi terkena masalah dalam bisnisnya, dan tak lain menyombongkan diri dengan gaya berbisnis modern ala Sunio yang lebih bergantung kepada teknologi. Bahkan, Sunio mengatakan jika Pak Ozawa harus banyak belajar kepada pebisnis muda seperti dirinya. Sedangkan Pak Ozawa sendiri tetap sabar dan tenang walaupun telah merasa dihinakan oleh Suneo. Tapi, di balik kesombongan Suneo, Nanami punya cara tersendiri untuk membuat Pak Ozawa tak sakit hati. Ia pun mengundang Pak Ozawa ke rumahnya untuk makan bersama. Pak Ozawa pun yang dulunya mantan koki di sebuah restoran dengan senang hati datang dan mengajari Nanami memasak. Nanami pun terkejut dengan masakan Pak Ozawa yang begitu lezat. Di sela-sela santap menyantap makanan, Nanami meminta maaf atas perlakuan suaminya yang angkuh dan sombong. Beberapa waktu kemudian, Sunio datang menemui Pak Ozawa. Tapi, kali ini ia terpaksa menelan harga dirinya sendiri setelah perusahaannya roboh dan bank menghentikan pinjaman. Ia pun meminta maaf kepada Pak Ozawa atas ucapannya selama ini dan meminta tolong kepada Pak Ozawa untuk berinvestasi kepada perusahaannya yang mengalami krisis. Pak Ozawa pun mengatakan akan mempertimbangkannya. Dan sebelum Nanami pergi, Pak Ozawa menyuruhnya datang ke kantornya nanti malam untuk memberikan jawabannya. Saat malam, Nanami pun lalu datang ke kantor Pak Ozawa. Pak Ozawa pun mengatakan jika ia menyetujui untuk berinvestasi. Namun, Pak Ozawa menyatakan jika ia melakukan semua ini demi Nanami, bukan untuk Suneo. Dan disinilah awal masalah terjadi. Keesokan harinya, Pak Ozawa beserta pengacaranya menemui Suneo dan menjelaskan jika Pak Ozawa mau berinvestasi dengan syarat Nanami menjadi sekretaris pribadinya dengan alasan sebagai perwakilan perusahaan Suneo agar lebih mudah mengatur manajemen perusahaan. Suneo yang dalam keadaan butuh akhirnya dengan berat hati menerima persyaratan tersebut. Keesokan harinya, Nanami pun mulai bekerja menjadi sekretaris. Hal ini benar-benar dimanfaatkan Pak Ozawa untuk membalas dendam kepada Suneo. Suatu ketika, Pak Ozawa memanggil Suneo ke kantornya untuk menanyakan laporan perusahaannya. Dengan sengaja, di depan Suneo, Pak Ozawa menyuruh Nanami memijat Pak Ozawa, bahkan memijat kakinya. Namun, Suneo yang sebenarnya geram atas perlakuan Pak Ozawa tak mampu bertindak dan berkata-kata dikarenakan dirinya sedang butuh uang untuk perusahaannya. Ketika malam tiba, tepat saat Nanami pulang, ia telah ditunggu oleh Suneo. Dengan menangis, Suneo lalu meminta maaf atas apa yang dilakukannya selama ini sehingga istrinya terseret dari masalahnya. Nanami pun memeluk Suneo. Namun, Suneo tak pernah tahu bahwa di balik semua itu telah terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi.